Jauh seteko jauh. Jangan kau boleh jauh seteko di pasti. OTW sap-nyap-sap. Sap-nyap-sap. Kabengkal karena alhamdulillah. Orang Madura, teman-teman. Jadi katanya tadi dia mainnya sudah jauh. Katanya sudah keluyuran kemana-mana. Dan akhirnya ketemu sama Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Yang dulu pernah viral nipu orang dengan cara gandakan uang. Sekarang sudah bebas dari penjara. Setelah bebas, apa yang dia lakukan, teman-teman? Jadi tokoh agama. Coba lanjut. Setelah menjalani hukuman panjang, Taat Pribadi atau yang dikenal sebagai Dimas Kanjeng sang dukun pengganda uang yang sempat menghebohkan publik resmi bebas bersyarat pada April 2025. April 25. Usai bebas, Dimas Kanjeng kembali ke padepokannya di Probolinggo, Jawa Timur dan langsung. Pokoknya si Dimas ini, Dimas Pribadi ini keluar dari penjara. Ternyata padepokannya yang hasil dari nipu itu tidak disita negara, teman-teman. Tidak. Tapi apa? Tetap jadi milik dia, dan dia sekarang kembali kepada padepokannya dan siap untuk nipu umat lagi. Siap untuk nipu umat lagi. Dia jadi tokoh agama, mimpin acara Maulid Nabi. Iya, teman-teman, mimpin Maulid Nabi. Ya, mimpin acara apa namanya, bid'ah-bid'ahan ini. Coba lanjut dulu. Setelah menjalani hukuman panjang, Taat Pribadi atau yang dikenal sebagai Dimas Kanjeng sang dukun pengganda uang yang sempat menghebohkan publik resmi bebas bersyarat pada April 2025. Usai bebas, Dimas Kanjeng kembali ke padepokannya di Probolinggo, Jawa Timur dan langsung aktif memimpin berbagai kegiatan keagamaan serta sosial. Memimpin acara keagamaan dan sosial. Wow. Keluar dari penjara hasil dari nipu orang, terbukti nipu orang, membodohi orang. Keluar jadi tokoh agama, teman-teman. Mimpin acara keagamaan. Tuh, lihat. Bagaimana tidak ngeyel orang Indonesia ini dinasehati untuk tidak ikut-ikutan kepada orang-orang pembodoh seperti ini. Wow, Mama Gufron bagaimana nasibnya sekarang? Ketika banyak orang membahas tentang kekonyolan dia, makoli inna rahmatan Mama Gufron. Widadari dari langit, sab ketujuh atau sab paling ujung. Sekali inna sekali. Nampak sedikit dia. Mimikul asa kalian dari yang mafinna kali mafinna Allah. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Apa yang dilakukan oleh orang? Tetap menjadi fans berat dari Mama Gufron. Banyak yang jadi fans masih. Kan kasihan umat, kasihan sebenarnya. Yang dimana seharusnya mereka itu dicerdaskan, malah semakin dibodoh-bodohi. Apalagi ini nih, keluar dari penjara, bukan ditinggalkan orang, tapi mimpin acara keagamaan. Apa tujuannya? Apa tujuan penyelenggara acaranya? Apa biar menarik banyak orang? Apa agar viral kembali? Atau ada sesuatu? Lanjut dulu. Dimas Kanjeng kembali ke padepokannya di Probolinggo, Jawa Timur dan langsung aktif memimpin berbagai kegiatan keagamaan serta sosial. Teman-teman. Suara lantunan ayat suci Al-Quran kini kembali terdengar di lingkungan padepokan. Bahkan pada peringatan Maulid Nabi pada Sabtu 13 September 2025 lalu, padepokan tampak meriah dengan jemaah yang hadir. Para tamu mendapat bantuan sembako dan hiburan rakyat. Tak hanya itu, pada peringatan kemerdekaan Agustus lalu, Dimas Kanjeng juga muncul saat upacara di salah satu sekolah setempat. Meski masa lalunya gelap, kehadiran Dimas Kanjeng masih disambut hangat sebagian santrinya. Setiap mobilnya melintas, para pengikutnya berdiri berbaris di tepi jalan sebagai bentuk penghormatan. Nama Dimas Kanjeng berbaris sebagai bentuk penghormatan, teman-teman. Perhatikan di Indonesia. Perhatikan, teman-teman. Orang yang sejatinya sudah terbukti nipu orang,
Orang yang sudah terbukti nipu umat, membodohi umat, ngakal-ngakali umat, ngajak umat pada kesyirikan, ngajak umat pada kerusakan, berbuat hal-hal yang konyol, takhayul. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Apakah umat mikir setelah diedukasi bertahun-tahun? Apakah umat ini mikir setelah bertahun-tahun ditipu orang ini? Gak mikir ternyata masih. Inilah betapa sulitnya kita memberikan dakwah di Indonesia. Karena mendakwahkan kebenaran, lawannya keras, teman-teman. Keras lawannya, dari mereka pendoktrin kesesatan juga. Benar kata Ustadz Yazid Jawas rahimahullah, kalau kita mendakwahkan tauhid ini tidak boleh stop. Karena kalau kita stop, mereka akan terus menerus. Mereka continuity di dalam mendakwahkan kesesatan, kehaluan, kesyirikannya. Ini buktinya. Dimas Taat Kanjeng pribadi, bertahun-tahun dia di penjara, keluar dari penjara jadi raja lagi, jadi orang hebat lagi, jadi orang sukses lagi. Sukses nipu umat. Aduh ya Allah. Tapi saya yakin yang menghormati Dimas Kanjeng ini bukan orang yang dituduh-tuduh Wahabi. Enggak, bukan orang Wahabi pastinya. Setiap mobilnya melintas, para pengikutnya berdiri berbaris di tepi jalan sebagai bentuk penghormatan. Nama Dimas Kanjeng dulu mencuat setelah ia ditangkap pada September 2016 karena kasus penipuan penggandaan uang dan keterlibatannya dalam penghilangan nyawa dua pengikutnya, yakni Ismail Hidayah dan Abdul Ghani, yang disebut membongkar aib Padepokan. Kasusnya sudah sebobrok itu. Penipuan, bahkan ada bukti pembunuhan. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Tetap dianggap sebagai ulama, tokoh agama, tokoh sosial, tokoh publik, orang sakti, orang hebat, pinter. Apalagi yang kurang? Tambah di bawah, di kolom komentar. Gedek, luar biasa gedek saya, teman-teman. Berapa bulan dulu ketika kasus Mama Gufron, berapa bulan kita bahas Mama Gufron? Tapi apa yang terjadi sekarang? Mama Gufron makin banyak yang ikut. Biarpun saya disesatkan, tapi dibutuhkan, betul nggak? Betul atau tidak? Lah iya. Kalau tidak ada Gufron, mungkin tidak menimbulkan NU, Wali Songo itu, dan gara-gara Makoli, betul nggak? Gara-gara semut, betul nggak? Akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah. Sudah disesatkan, orang nggak ngerti ikut-ikutan, kan bahaya. Padahal saya nancapkan Pancasila, merah putih, NKRI, harga mati, betul nggak? Mereka dikawal-kawal sama Banser. Dikawal-kawal. Ketika kita bahas seperti ini, mereka tidak akan terima. Enggak, itu NU, bukan NU. NU jelas. NU jelas dia. Dimas Kanjeng ini NU juga, bukan Salafi dia. Kalian mau cari dari Sabang sampai ke Merauke orang yang berpaham Salafi yang seperti ini, gak bakal kalian ketemu. Tapi kalau kalian nyari di NU seperti ini, gak usah nanya, banyak oknum-oknumnya.